Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Di video kali ini, Ori akan menganalisis syair klasik dan puisi balada karya W.S. Rendra. Syair yang akan Ori ambil yaitu salah satu contoh syair klasik dan satu contoh puisi balada karya W.S. Rendra. Penasaran kan? Langsung aja ya, cekidot. Syair pesanan ibu. Nih bisa dilihat kan guys? Bait pertama, dengarlah anak ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Ilmu itu pelindung diri, seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan baiduri, itulah tanda orang jauh hari. Hidupmu kini di masa remaja, bagaikan permata amat berharga. Jangan jatuh ke lembah hina, nanti menyesal tidak berguna. Terdapat unsur penilaian. Yang pertama, tema mayor, skornya 1. Kedua, tema minor, skornya 0. Ketiga, amanat tersurat, skornya 2. Keempat, amanat tersirat, skornya 1. Kelima, pola larik, skornya 3. Keenam, pola bait, skornya 12. 7, pola rima, skornya 3. 8, diksi, skornya 2. Dan total keseluruhannya 24 skor. Kelebihannya memiliki pola bait yang berjumlah 12. Kekurangannya tidak memiliki tema minor dan lebih banyak terdapat amanat tersurat karena amanat yang disampaikan secara langsung dan jelas sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh si penerima amanat melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan atau surat perintah. Lebih ke pesan moral ya guys. Unsur intrinsik fiksi pada syair. Yang pertama tokoh, terdapat 2 tokoh. Yang kedua perwatakan, yaitu ada ibu yang berpesan kepada anaknya. Yang kedua ada anak yang mendengar nasihat ibunya. Yang ketiga setting atau latar, yaitu dari pengamat atau menganalisisnya, latar atau tempat settingnya itu di rumah. Puisi seorang gerilya karya W.S. Rendra. Engkau melayang jauh kekasihku, engkau mandi cahaya matahari. Aku di sini memandangmu, menyandang senapan berbendera pusaka di antara pohon-pohon pisang di kampung kita yang berdebu. Engkau terkudung selendang katun di kepalamu. Engkau menjadi suatu keindahan sementara dari jauh. Resimentang penindas terdengar menderu. Malam bermandi cahaya matahari. Kehijauan meliputi medan perang yang membara. Di dalam hujan tembakar mortir kekasihku. Engkau menjadi pelangi yang agung dan syahdu. Peluruku habis dan darah muncrat dari dadaku. Maka di saat seperti itu, kami menyanyikan lagu-lagu perjuangan bersama kakek-kakekku yang telah gugur di dalam berjuang membela rakyat jelata. Nah, dari tema puisi di atas itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tema yang diangkat penyair dalam puisi lagu seorang gerilya adalah perjuangan dalam sebuah peperangan, atau lebih tepatnya perjuangan terhadap pemerintah zalim yang berkuasa. Rasa pada puisi ini terdapat pada bait keempat. Peluruku habis dan darah muncrat dari dadaku. Maka di saat seperti itu, kamu menyanyikan lagu-lagu perjuangan bersama kakek-kakekku yang telah gugur di dalam berjuang membela rakyat jelata. Itu menggambarkan rasa semangat dalam perjuangan membela rakyat. Dan terdapat bait terakhir,
penyair menggambarkan dalam perjuangan itu, si aku rela mempertaruhkan jiwa raganya demi perjuangan membela rakyat. Nada dalam puisi karya W.S. Rendra di atas, sikap penyair terhadap pembaca adalah memberitahu pembaca tentang sikap ia terhadap objek bahasanya yang tadi dibahas. Nah, diksinya, pilihan kata yang dapat ditemukan dalam puisi lagu seorang gerilya di atas dan tidak dapat diganti dengan kata lain. Walaupun kata tersebut mempunyai makna denotatif yang sama, kata-kata tersebut diantaranya engkau, aku, menyandang, terkudung, resimen, mortir, muncrat, dan kata jelata. Apabila kata aku diganti dengan kata saya, mungkin baris yang berkata aku bunyinya akan seperti ini. Saya di sini memandangmu. Jelas sekali perbedaannya kan? Selagi ada segi rasa, kata aku cenderung lebih tegas dan bila diganti dengan kata saya, mengurangi rasa ketegasan tersebut. Begitupun dengan kata muncrat. Bila digantikan kata keluar, maka susunan yang tercipta akan berbeda. Mungkin baris yang berkata muncrat bunyinya akan seperti ini. Dan darah keluar dari dadaku. Kata konkret pada puisi di atas dapat ditemukan beberapa kata konkret, kata singkat yang dengan jelas menyampaikan maknanya. Yang bisa kita temukan di atas, perhatikan baris menyandang senapan, berbendera pusaka. Baris tersebut menggambarkan dengan jelas tentang seorang yang tengah dalam peperangan dengan gagah berani. Kemudian baris yang berbunyi peluruku habis, baris tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa si aku sedang dalam kegentingan yang sangat dan akhirnya berujung kepasrahan. Gaya bahasa dari puisi di atas, yaitu gaya bahasa yang digunakan adalah personifikasi, yaitu menggambarkan benda mati atau hal gaib atau abstrak seolah-olah memiliki sifat seperti manusia, dan gaya bahasa metafora yang membuat perbandingan antara dua hal secara langsung. Dan perhatikan nih bait ketiga yang berbunyi malam bermandi cahaya matahari. Di sana digambarkan bahwa malam mampu mandi dengan cahaya matahari, menggambarkan benda mati atau hal abstrak melakukan hal atau mempunyai sifat seperti manusia, dan artinya gaya bahasa yang digunakan pada baris itu adalah personifikasi. Kemudian masih dalam bait ketiga yang berbunyi engkau menjadi pelangi yang agung dan syahdu. Pada baris ini digambarkan bahwa si engkau yang merujuk kepada seseorang yang menjadi sesuatu hal yang indah. Dalam baris ini gaya bahasa yang penyair gunakan adalah metafora atau penggunaan perbandingan untuk menghubungkan dua hal secara langsung. Irama pada puisi di atas, ritme atau irama yang dipakai penyair adalah kesyahduan lalu pada bagian akhir menghentak. Perhatikan bait ke-1 dan kedua. Bait ke-1 dan kedua. Engkau melayang jauh, kekasihku. Engkau mandi cahaya matahari. Aku di sini memandangmu, menyandang senapan, berbendera pusaka. Di antara pohon-pohon pisang di kampung kita yang berdebu, engkau terkudung selendang katun di kepalamu. Engkau menjadi suatu keindahan. Sedangkan rima pada puisi di atas terdapat pengulangan bunyi atau rima yang jenis pengulangannya adalah rima asonansi, yaitu rima vokal yang terdapat pada baris yang sama, dan rima eksternal yaitu pengulangan bunyi yang terdapat pada baris yang berlainan. Perhatikan pada bait ke-1 dan kedua. Bait ke-1, engkau melayang jauh, kekasihku. Engkau mandi cahaya matahari. Bait kedua, engkau terkudung selendang katun di kepalamu. Nah, selanjutnya perbandingan antara syair klasik dengan puisi balada karya W.S. Rendra. Syair klasik yaitu berasal dari Persia dan dibawa ke Nusantara dan masuk ke Indonesia. Istilah syair yang berasal dari bahasa Arab yakni syair atau syu'ur yang berasal dari perasaan menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang menjadi puisi dalam pengetahuan umum.
arti samanya dengan syair klasik ya guys. Dengan puisi balada, dalam perkembangan syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra negeri Arab ya. Syair adalah jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya bahasa dalam balada-balada W.S. Rendra meliputi gaya bunyi, gaya kata, gaya kalimat, dan gaya wacana. Gaya bunyi pada umumnya mempergunakan orkestrasi efoni, gaya kata yang dominan berupa perbandingan dan metafora, gaya kalimat dan wacana yang dominan berupa repetisi dan paralelisme. Baik guys, sekian yang dapat Ori sampaikan. Terlebih dan kurang Ori mohon maaf. Sekian dari Ori. Wassalamualaikum. Ditunggu ya video Ori selanjutnya. Bye bye.